Apa yang diharapkan di generasi serba teknologi ini? Ini dia, kemampuan intelektual kita untuk mengolah berbagai hal yang berkaitan dengan kekayaan intelektual. Merek itu adalah penamaan dari sebuah produk, menunjukkan identitas dari sebuah produk. Merek ini bisa diurus di mana? Di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Jadi semua temuan oleh penemu terkait teknologi yang bermanfaat bagi manusia, memberi solusi bagi manusia, itu namanya paten. Paten itu dilindungi oleh kekayaan intelektual selama 20 tahun. Ternyata paten tidak boleh diperpanjang. Begitu 20 tahun terlindungi, otomatis dia tidak bisa diperpanjang lagi. Kenapa? Karena dianggap dia sudah mendapatkan keuntungan dari perlindungan paten 20 tahun tersebut. Kita sering kalau berobat, kita kenal namanya obat paten dan generik. Saya bertanya ini, mudah-mudahan ada yang bisa menjawab. Kenapa ada obat paten, kenapa ada obat generik? Generik itu adalah hasil temuan yang sudah dipatenkan dan dilindungi. Ya seperti jadi universal, yang keuntungannya tidak lagi kepada inventornya. Itu dasar utamanya kan. Kemudian obat paten itu dia adalah penemuan yang terbaru dari sisi teknologi yang terbaru terhadap suatu penyakit yang diidentifikasi. Abang namanya siapa? Bakara, Pak. Tepuk tangan tuh, Bang Bakara. Itu jawabannya. Ya. Setelah teknologi paten 20 tahun habis masanya, tidak bisa diperpanjang, maka dia menjadi milik bersama, milik publik. Gimana kita memulai usaha kalau ternyata kalau kita pergi ke dinas-dinas, ke perusahaan, kita mau masukkan misalkan catering, kita mau masukkan proposal makanan untuk bisa jadi supplier di sana, yang diminta udah punya PT nggak? Udah berbadan hukum belum? Gitu nggak kira-kira pertanyaannya? Bener kan? Ada satu undang-undang yang kita kenal dengan Undang-Undang Omnibus Law, atau sekarang disebutkan sebagai Undang-Undang Cipta Kerja. Di Undang-Undang Cipta Kerja itu, pemerintah sudah membuat sebuah alternatif badan usaha bagi para pelaku usaha mikro dan kecil. Namanya perseroan perorangan, atau dikenal orang dengan PT perorangan. Apa beda PT perorangan dengan perseroan terbatas? Kalau perseroan terbatas itu adalah persekutuan modal, didirikan oleh minimal 2 orang atau lebih, dengan modal yang disepakati oleh para pendiri. Kemudian perseroan perorangan itu harus perorangan, 1 orang saja. Dia jadi pemilik, dia jadi direkturnya, didaftarkan tunggal dengan modal mikro. Kalau mikro itu di bawah 1 miliar. Berapa biaya pendirian perseroan perorangan? Ini nggak pernah tersosialisasikan. Ini belum pernah orang tahu. Ternyata biaya pembuatan perseroan perorangan itu murah sekali, dan syaratnya juga tidak ribet. Syaratnya hanya 3. 1. KTP. Kedua, KK. Ketiga, NPWP. 1 dan 2 kita punya. Bagaimana mendapatkan NPWP? Kita bawa KTP kita ke kantor pajak dan minta NPWP-nya, maka kita sudah punya 3 syaratnya. Kita masuk ke portal Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan HAM, kita buat akun kita masukkan data-data kita masukkan nama perseroan kita, nama PT perorangan kita. Setelah itu kita diminta bayar. Berapa bayarannya? Rp50.000 saja. Pertanyaan saya, bentuk-bentuk usaha apa saja yang bisa didaftarkan? Bentuk-bentuk usahanya. Usaha mikro, usaha kecil tidak lebih dari 2 miliar. Sepanjang nanti usaha kita itu kategori usahanya apa saja kan diperlihatkan, dituliskan. Maka nanti akan dinilai. Oh iya, kategorinya memang usaha mikro, maka diizinkan. Satu rasa, satu jiwa. NKRI harga mati.